Brigade Al-Quds ciptakan bencana bagi militer Israel. Senjata rudal terbarunya bobol markas pasukan Zionis. Begini penampakannya. They said only people 40 years and older can enter. They began to throw stun grenades while we were standing, not doing anything. We came only to pray in Al-Aqsa Mosque. We are coming from far away. It's a shame. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pertempuran senyap pecah ketika rudal terbaru Brigade Al-Quds menembus wilayah Israel, bahkan sampai membobol markas militer Israel. Diketahui beberapa tentara Israel menjadi korban dan tembakan rudal Brigade Al-Quds tak terdeteksi Iron Dome. Mungkin inilah salah satu kehebatan dan kelebihan rudal terbaru pasukan Palestina yang dapat mencegah aksi atau reaksi Iron Dome terhadap serangan rudal ini. Maka dari itu, militer Israel tak punya waktu untuk melawan. Diberitakan sebelumnya, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds baru-baru ini memang memamerkan sebuah rudal baru buatan para pejuang kelompok itu. Dikutip Palestine Today, pada Selasa 22 Agustus 2023, media resmi milik Brigade Al-Quds mengunggah foto-foto rudal baru buatan mereka yang diberi nama Komandan Abu Muhammad. Rudal ini dipamerkan bertepatan dengan peringatan gugurnya Tashir Al-Jabari, salah satu komandan Brigade Al-Quds yang gugur dalam pertempuran pada Agustus 2022 lalu. Pasukan rezim Zionis awal Agustus 2022 melancarkan serangan ke beberapa markas jihad Islam di jalur Gaza, tapi mendapatkan balasan keras dari kelompok perlawanan Palestina dan juga Brigade Al-Quds. Menurut keterangan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, kala itu serangan rezim Zionis menyebabkan 48 warga Palestina termasuk 16 anak-anak dan 4 perempuan gugur dan 300 lainnya terluka. Maka dari itu, Israel harus mendapatkan balasannya. Israel kembali masuki dan serang Masjidil Aqsa. Muslim Palestina doakan Israel dapat balasan mengerikan. Begini jadinya. Tentara Zionis kembali menyerang Masjid Al-Aqsa dan memukuli para pemuda Palestina yang berada di kompleks tempat suci umat Islam itu. Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina, kota Quds selalu menjadi sasaran tindakan destruktif rezim Zionis. Menurut Al-Ahad, pasukan Zionis pada hari Sabtu 3 Juni 2023 menangkap 2 pemuda Palestina setelah menyerbu Masjid Al-Aqsa dan memukuli mereka. Tentara rezim Zionis juga menyerbu desa Tal di barat daya Nablus Sabtu pagi dan bentrok dengan pemuda Palestina yang tinggal di desa itu. Selain desa ini, pasukan Zionis menyerang wilayah selatan Al-Khalil dan wilayah Beit Emer di utara Al-Khalil yang berada di tepi barat. Untuk mencapai tujuan pembangunan mereka, rezim Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka maupun ditangkap dan dipenjara. Namun, berbagai kejahatan Zionis itu tidak membuat para pejuang dan pasukan Palestina menyerah.
mereka terus berjuang meskipun dengan senjata dan alat seadanya. Sedangkan para muslim lainnya yang tidak bisa berjuang memilih untuk berdoa sepanjang hari untuk kemenangan dan kemerdekaan Palestina. Bahkan tanpa serangan dan perlawanan Palestina, Israel malah diserang oleh alam yang mengamuk padanya, seperti bencana, kekeringan, hingga kebakaran yang telah melalap kota besar di Israel. Israel lakukan 3.532 pelanggaran di tepi barat selama Januari 2023. Pusat Data Palestina mencatat 3.532 pelanggaran yang dilakukan Israel di tepi barat dan Al-Quds selama Januari, dan pelanggaran ini merupakan yang paling berdarah di tepi barat. Dikutip dari Pusat Informasi Palestina Muta, mencatat 35 orang gugur sahih termasuk 8 anak-anak, 1 perempuan, sementara korban luka tembak mencapai 342 orang yang dilakukan pasukan Israel dan pendudukan ilegal Israel. Kasus terbanyak berada di Jenin mencapai 20 orang gugur. Pelanggar lainnya mencakup 568 penangkapan warga Palestina oleh pasukan tentara Israel dan penahanan 3 orang lainnya. Laporan Muta menyebut ada 17 saksi yang dilakukan Israel, baik penyitaan, penggusuran, pembangunan jalan pemukiman, dan persetujuan pembangunan unit pemukiman Zionis Israel. Selain itu tercatat 319 aksi kejahatan dan penganiayaan oleh pihak Zionis Israel. Pasukan tentara Israel menghancurkan harta benda milik warga Palestina seperti toko, fasilitas pertanian, gudang, dan lainnya. Sebanyak 290 fasilitas dan penyitaan 40 harta benda. Muta mencatat 40 operasi penggusuran rumah warga Palestina oleh pasukan Zionis. Puluhan rumah lainnya terancam penggusuran dan mereka juga menggeledah 154 rumah warga Palestina. Pelanggaran juga menimpa rumah ibadah dan tempat suci, mencapai 29 aksi pelanggaran dan penutupan 38 jalan dan kawasan Palestina, pemasangan 511 perlintasan sementara dan permanen di kawasan tepi barat dan Al-Quds. Kawasan Nablus merupakan lokasi pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh Israel, mencapai 894 pelanggaran. Disusul Al-Quds 462 pelanggaran dan Ramallah 438 pelanggaran.